Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amanah Media, sumber inspirasi dan ilmu Islami. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Semoga dengan menonton ceramah ini, kita semua mendapatkan pencerahan, ilmu yang bermanfaat, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, dan semoga apa yang Anda pelajari di sini membawa kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur, kita bisa beribadah dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya nikmat umur itu mahal, dan banyak orang salah menggunakan kesempatan itu. Kalau kita hitung dan tuliskan kegiatan kita dari mulai bangun sampai tidur lagi, kebanyakan kosong, kebanyakan sia-sia, terbuang waktu seolah-olah waktu tidak berharga. Kenapa saya bilang waktu dan umur itu mahal? Karena masalahnya kalau berlalu tidak bisa kembali. Sakit, berobat, insya Allah kembali sehat. Rugi usaha, insya Allah dengan sabar kita bangkit, bekerja lagi, insya Allah bisa kembali memiliki kecukupan. Segala sesuatu yang kita rugikan bisa dikembalikan, kecuali umur, waktu. Yang kemarin tidak bisa jadi hari ini. Dan sikap orang mukmin, dia hanya memerlukan dan memfikirkan 2 hari. Hari pertama adalah hari kemarin, apa yang telah kita lakukan. Kalau yang baik, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Kalau yang banyak dosa maksiat isinya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hari kemarin ini tidak akan membawa beban sampai hari kiamat. Hari kedua adalah hari ini. Gitu kita bangun, masih ada umur, masih bisa bernafas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan. Nanti kita akan gali doa ini. Begitu kita bangun hari ini, berarti nikmati hari ini. Maksimalkan, isi yang terbaik, apalagi dalam kesempatan musim-musim ibadah seperti Ramadan. Ada malam-malam mulia, 10 malam kita berlomba-lomba i'tikaf. Apa tujuan dari i'tikaf? Tujuannya untuk mengkosongkan waktu, fokus untuk beribadah, bukan tidur di masjid. Di Indonesia saya berkali diajak untuk hadiri i'tikaf akbar, separuh masjid tidur. Saya bilang, i'tikaf apaan itu? Tujuan daripada i'tikaf untuk berbanyak ibadah, antara tahajud, salat malam, banyak baca Quran, banyak zikir. Tapi kalau kita i'tikaf masih main handphone, ya, masih ada urusan keluarga sambil kita i'tikaf,
kita urusan keluarga. Itu bukan namanya i'tikaf, itu pura-pura i'tikaf. Atau i'tikaf badan, tapi kalbu kita masih urusan dunia, tergantung dengan urusan dunia. Makanya kenapa orang yang banyak i'tikaf, begitu menyambut hari raya Idul Fitri, habis bulan Ramadan, tidak ada perubahan. Apa yang dia lakukan sebelum Ramadan masih terulang lagi habis Ramadan, karena dia tidak menggunakan i'tikaf yang sesungguhnya. Dan inti daripada i'tikaf, i'tikaful qalb, i'tikaf qalbu. Bagaimana kalbu ini bisa terisi hanya cinta kepada Allah, tidak ada sedikit pun dunia. Dunia di tangan, bukan di hati. Dunia di tangan. Kapan saja mau lepas, ya lepas. Kalau dunia masuk ke hati, tidak bisa dilepas. Terbawa dalam salat kita, terbawa dalam, jangankan dalam salat, sampai mimpi pun kita tidur, mimpi terbawa dunia. Sampai mimpi kita atau tidur kita tidak bisa nyaman, gara-gara dunia. Bangun kaget, ada musibah, ada macam-macam. Makanya jamaah sekalian, umur ini luar biasa, menjadi nikmat. Ni'mal abdu salih man tala umru wa hasun amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usia, baik pula amalannya. Dan itu yang akan ditanya oleh Allah. Allah tidak akan bertanya berapa usiamu, tapi yang ditanya oleh Allah nanti, apa isi usiamu. Allah kasih berapa, isinya apa. Itu yang akan ditanya oleh Allah SWT. Apalagi usia muda. Muda yang taat lebih dicintai oleh Allah daripada bapa tua yang taat. Mohon maaf bapak-bapak ya. Kenapa yang muda lebih dicintai Allah? Karena godaan pemuda yang taat itu jauh lebih besar daripada godaan yang tua. Yang tua apa yang diharap? Coba datang ke masjid. Makanya kita sering melihat orang tua-tua sudah duluan di masjid, karena dia harap husnul khatimah, tidak ada cita-cita yang lain. Beda sama pemuda, masih banyak impiannya, masih banyak citanya, apalagi belum jodoh. Ya, banyak yang dia impiannya, bagaimana kapan ini, belum lagi godaan syahwat, belum lagi lingkungan, macam-macam. Tapi dia menghadapi semuanya, tapi mampu dia istiqamah di jalan Allah. Makanya salah satu berita gembira bagi pemuda yang taat adalah datang hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, seorang pemuda yang berdiri dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sulit, apalagi dalam zaman ini, zaman fitnah, godaan, lingkungan bebas, semua serba bebas, semua serba ada. Gaulan, kalau kita tidak berhati-hati, bahaya. Makanya salah satu karunia bagi seorang pemuda yang Allah lindungi dari keburukan dan kejahatan yang ada di zaman ini. Dia cinta masjid. Saya punya keponakan, Masya Allah luar biasa. Dari adik saya yang perempuan, ibunya penghafal Al-Quran. Punya anak 4, semuanya penghafal Al-Quran. Di antaranya keponakan saya ini, masih sangat muda. Saya lagi berjuangkan untuk mencari jodohnya di Indonesia. Penghafal Al-Quran, memiliki suara yang bagus, dan masih sangat muda. Baru usianya kurang lebih 19. Tapi Masya Allah, tidak pernah lepas dari Masjid Nabawi. Sampai diangkat dan diberikan penghargaan menjadi guru mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Setiap saya pandangi dia, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak pernah tertarik dengan handphone. Saya bilang subhanallah, pemuda zaman sekarang. Nampaknya antum bukan pemuda zaman sekarang, barangkali pemuda dari zaman dulu terus tapi datang sekarang. Mana sekarang anak-anak muda tidak punya handphone?
Rasanya kalau dia keluar dari rumah, lupa HP-nya, biarpun kena macet, dia berani mutar balik. Soalnya gatal tangannya kalau ada handphone. Ini coba lihat sekarang kehidupan kita. Semua serba handphone. Syukur-syukur kalau masih isinya baik. Tapi ingat, setiap ketik di situ, apapun tertulis di situ, akan menjadi kenyataan di hari kiamat. Jangan sembarangan tulis. Kalau terlanjur menerima sebuah rakaman atau sebuah pesan yang isinya tidak baik, sudah terlanjur anda lihat, itu sudah dosamu. Tapi jangan coba-coba di-share. Kalau anda berani share, berarti akan membawa dosanya sampai hari kiamat. Biar anda mati, masih dosanya terus. Sebab kita share. Hadis palsu yang kita belum tabayyun apakah hadis sahih atau tidak. Banyak. Apalagi SMS atau WA yang berbunyi ketika kita menghadapi sesuatu, dapat kiriman yang mimpinnya Siti Fatimah atau siapalah gitu, Siti Zainab atau apa. Ayo kita terima. Kalau anda kirimkan ke 10 orang, InsyaAllah akan dapatkan berita baik. Kalau tidak, hati-hati, bisa dapat anda kecelakaan. Ini bisa masuk ke syirik nih. Kok percaya yang aneh-aneh seperti ini? Memang kita di Indonesia terlalu mudah. Hal-hal yang aneh-aneh justru yang dipercaya. Tapi hal-hal yang jelas, niatan enggak. Makanya jemaah sekalian, manfaatkan usiamu, apalagi usia mudamu. Masih bisa banyak belajar, masih banyak kesempatan menghafal Quran, banyak beribadah tahajud. Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika minta nasihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, ni'mal abdu salih idza kana yaqumul lail. Sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Terbawa dalam sejarah ketika Abdullah bin Umar menerima hadis ini, wasiat ini, berusia disebutkan 18 atau 19 tahun. Semenjak itu sampai usia puluhan tahun, 60-an ke atas, dia tidak pernah tinggalkan tahajud. Karena dia sudah tahu bersabda Rasulullah dan sangat jelas dan difahami, ni'mal abdus salih, sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang terbaik sesudah salat fardu, salat malam. Lebih baik dari duha, lebih baik dari sunnah qabliyah ba'diyah, lebih baik dari sunnah wudu, lebih baik dari seluruh sunnah. Yang terbaik di salat sesudah salat wajib adalah salat malam. Sayang sekali kalau ada seorang muslim lewat satu malam tapi tidak salat malam, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. Supaya namamu tertulis sebagai ahli salat malam. Tak pernah tinggalkan, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Berarti orang mukmin memfikirkan hari kemarin, memohon kebaikannya diterima, dan kemudian kesalahannya, dosanya, kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran. Apa yang dia belum berkesempatan di hari kemarin, dia manfaatkan di hari ini karena masih punya umur. Aku kemarin mau menghafal setengah juz misal, 2 lembar atau 3 lembar, ternyata gagal. Berarti saya hari ini harus maksimalkan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Jangan didatangi syaitan masih memberikan harapan. Apa nih buru-buru? Dia masih muda. Kan umur kamu masih panjang. Abang buru-buru, sabarlah, nanti aja. Besok kan masih bisa. Itu bahasa syaitan.
Tapi bagi orang mukmin besok tidak ada. Karena belum tentu hidup. Karena tidak ada jaminan. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Tidak ada. Saya setiap malam ketika tidur di samping istri, saya sampaikan permohonan maaf. Sampai dia nangis, kenapa? Ya belum tentu ketemu besok. Ya minta maaf aja duluan sebelum mati. Bisa ya besok bangun pagi, melek mata malah di hadapan saya mungkar nakir. Bisa jadi. Karena kita sendiri baca Bismikallahumma amutu, dengan mengucapkan Bismillah saya mati. Faham gak artinya? Doa tidur. Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya apa? Bismillah saya mati. Kita ucapkan Bismillah saya mati. Bahkan ada doa yang indah menjadi salah satu doa tidur. Saya mendorong semua jamaah untuk bisa menghafalnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Ini doa kesukaan saya. Saya masih ingat semenjak masih baru masuk sekolah kelas 1 SD, saya hafal doa ini. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan. Salah satu doa tidur. Selain ayat Al-Kursi, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Dan juga salah satu amalan yang sangat luar biasa dahsyat dan manfaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai kata Siti Aisyah, sampai di sakratul maut tidak ditinggalkan oleh Rasulullah amalan itu. Nanti saya akan kasih contohnya. Ini orang-orang salih, orang yang menerti umur itu sangat mahal, berkesempatan ketika ada kesempatan beramal, dia tidak pernah tunda. Jangan ada bahasa ketika anda misal berkesempatan sedekah, jangan ada bahasa di mulut kita, insya Allah kalau ada rezeki saya mau bersedekah. Sedekah apa adanya, apa adanya, biar 1000. Jangan anda merasa tidak berguna, buat apa? Apa yang mereka bisa manfaatkan sendiri? Anda tidak tahu manfaatnya apa, tapi Allah yang tahu. Sedekah, karena belum tentu besok masih bisa bersedekah. Belum tentu hidup sampai datang rezeki yang besar untuk bisa bersedekah lebih besar. Makanya ketika berkesempatan amal salih, jangan tunda. Sempatan tahajud walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Kalau tidak terbiasa bangun tengah malam, boleh sebelum tidur. Karena tidak harus tidur dulu. Karena waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh, itu semuanya waktu salat malam. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di sepertiga terakhir malam boleh. Dan ini kembali kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Yang biasa tidur bangun tengah malam itu lebih baik. Tapi kalau anda merasa kekhawatiran, udah jam 12, sudah jam 1, kalau saya tidur sekarang belum tentu bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada sia-sia, manfaatkan malam itu dan salat walaupun 2 rakaat. Kemudian baru tidur. Kalau bangun masih ada waktu, silahkan salat tahajud lagi. Kalau sudah witir duluan, berarti tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW melarang tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Baca Al-Quran. Saya dinasihatkan sama guru saya, dimanapun masuk tempat ada Quran, buka baca walaupun 1 ayat. Saya punya kebiasaan, masuk musalla bandara ada Quran, saya buka, baca 1 ayat, saya tutup. Masuk musalla, masuk masjid, buka Al-Quran, 1 ayat, saya tutup. Kenapa? Untuk berbanyak saksi. Kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Mungkin ayat yang kita baca dari mana-mana dan di mana-mana,
Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu mana amal salih yang menjadi sebab Allah angkat derajat kita. Bahagia seorang yang mampu memanfaatkan usianya. Kalau sudah usia berlalu sampai sudah tua, pasti akan banyak nyesal. Dan saya harap silahkan anda bertanya sama orang yang sudah usia. Tanya mereka, Bapak ada rasa nyesal enggak terhadap usia yang sudah berlalu? Banyak orang yang nyesal. Ya, saya penyesal karena waktu saya masih muda tidak banyak belajar, tidak banyak berkesempatan untuk menghafal Al-Quran. Apapun alasannya, karena lagi susah, lagi apa, lagi urus keluarga, ada lagi kerja keras, apapun alasannya, pasti ada rasa nyesal.